sementara ini anak murid, kemudian juga wali murid kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari gegana untuk bekerja. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia tuh dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina, tiba-tiba ada yang meledak. Ya Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Pekan pertama tahun ajaran baru 2026 diwarnai beragam cerita dari dunia pendidikan. Antusiasme siswa dan orang tua terlihat sejak hari pertama sekolah. Mulai dari mengantar anak ke kelas, mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, hingga memastikan anak-anak dapat beradaptasi dengan teman dan guru baru. Di berbagai daerah, sekolah menyiapkan cara-cara menarik untuk menyambut peserta didik. Ada yang menghadirkan hiburan dan maskot untuk mencairkan suasana. Ada pula yang melibatkan orang tua dalam proses adaptasi siswa. Di sisi lain, sejumlah sekolah dasar negeri masih menghadapi tantangan berupa minimnya peserta didik baru. Bahkan ada yang hanya menerima 1 siswa pada tahun ajaran ini. Meski sempat diwarnai insiden ancaman bom di salah satu sekolah di Jakarta, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat. Memasuki hari-hari berikutnya, siswa kembali menjalani aktivitas belajar secara normal, menandai awal perjalanan baru dalam menempuh pendidikan di tahun ajaran 2026. Kegiatan MPLS ini sangat menyenangkan sekali karena ada badut-badutnya, sungguh menyenangkan sekali buat anak-anak. Ada gerakan ayah mengantar anak juga, pas banget nih. Makanya sebagai ayah-ayah berkesempatan lah untuk mengantar anaknya biar dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy lah dia. Untuk sementara ini anak murid, kemudian juga wali murid kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari gegana untuk bekerja. Hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Terus saya kelas 1, kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut nggak kebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya punya bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, Ai News melaporkan. Semangat hari pertama sekolah juga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur dengan 2 sosok badut yang turut menyambut siswa untuk sekolah. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, selain mengantar anak di hari pertama bersama anak-anaknya, para ibu bahkan juga ikut berbaur di dalam kelas.
Suasana ceria nampak di pintu gerbang masuk sekolah saat menyambut para siswa kembali masuk ke sekolah usai libur panjang. Dua sosok badut berseragam sekolah sengaja diundang untuk menyambut para siswa, terutama murid-murid baru kelas 1. Kehadiran badut ini tentu membuat para murid ikut terhibur. Meski sebagian masih ada yang mengantuk dan cemas di hari pertama, para siswa tetap disiplin mengikuti apel sekolah yang sebelumnya belum pernah mereka ikuti. Pihak sekolah berharap masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid kelas 1 bisa membuat mereka jadi generasi masa depan bangsa yang cerdas. Alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan anak dan kegiatan MPLS ini sangat menyenangkan sekali karena ada badut-badutnya, ada pohon impian anak-anak, sungguh menyenangkan sekali buat anak-anak. Terima kasih. Yang menyambut kedatangan murid baru, mengundang badut dan dilanjutkan apel pagi, dilanjutkan dengan memberi harapan, menempelkan ke pohon harapan dengan tujuan lulusan UPPD SD Negeri Kemayoran 1 Bangkalan bisa menjadi anak yang berkarakter, yang membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa, dan negaranya. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi buta, para orang tua murid berbondong-bondong datang ke sekolah. Tak hanya mengantar anak sekolah, mayoritas emak-emak ini justru ikut berbaur bersama putra-putrinya hingga masuk kelas. Sampai akhirnya Dewan Guru memberikan pengertian agar para orang tua untuk berada di luar kelas hingga jam pelajaran selesai. Selang beberapa saat, momentum kehangatan tak kental ketika para Dewan Guru menyambut kehadiran para siswa baru sembari berbaris rapi untuk mengikuti sejumlah rangkaian MPLS. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah sekolah dasar negeri hanya mendapatkan 1 siswa di tahun ajaran baru 2026 di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Ponorogo, sejumlah sekolah dasar negeri tidak mendapat murid baru sama sekali. Inilah suasana belajar siswa kelas 1 SD Negeri Mojong Apit di Jombang, Jawa Timur. Di tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya mendapatkan 1 siswa. Pihak sekolah akan berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat agar mau menyekolahkan anaknya di SDN Mojong Apit 3 dengan adanya penambahan guru. Inilah sekolah dasar negeri Nailan Ponorogo, ruang kelas 1 dan kelas 2 kosong, tanpa siswa. Sebab tahun 2026 ini tidak mendapatkan siswa baru. Selain SDN Nailan, 4 SD negeri lain di Ponorogo juga ada yang tidak mendapatkan siswa baru. Rencananya, sekolah dasar negeri yang kekurangan murid akan digabung dengan SD negeri lainnya. Dari Jombang dan Ponorogo, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan resmi mengeluarkan surat edaran terkait gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk nyata dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Pemandangan berbeda terlihat di salah satu sekolah di Kota Depok. Pada hari pertama masuk sekolah, anak-anak yang baru mengenyam pendidikan ini ramai diantar oleh ayah mereka masing-masing. Kegiatan ini merupakan bentuk respon positif atas imbauan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Meski memiliki segudang aktivitas dan kegiatan yang padat di pagi hari, para ayah menyempatkan diri demi memberikan dukungan moral kepada sang anak. Karena sekarang juga ada gerakan ayah mengantar anak juga, pas banget nih. Makanya sebagai ayah-ayah berkesempatan lah untuk mengantar anaknya ke sekolah biar dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy lah dia, itu. Anaknya sendiri senang banget atau biasa aja sih responnya pas diantar sama ayahnya? Tentunya seneng ya, orang biasanya dia pakai jemputan atau ayahnya mau nganterin dia merasa senang gitu kan. Udah gitu kan, tahu sendiri kalau baru masuk sekolah macet dan segalanya, dan ini datang lebih awal untuk berangkat ke sekolahnya. Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mempererat ikatan emosional antara ayah dan anak di sektor pendidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ancaman bom terjadi di SDN Srengseng Sawah, Jakarta. Tim Gegana dan Densus 88 langsung
Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Srengseng Sawah, Jakarta mendadak mencekam lantaran sekolah ini menerima ancaman bom. Tim Gegana Polda Metro Jaya bersama Densus 88 langsung ke lokasi untuk menyisir area sekolah. Ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan. Meski tidak ditemukan bom, namun petugas tetap berada di lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman. Guru kita itu dapat WA, ya. Kemudian kami melaporkan ke RT, kemudian ke Polsek. Ya, setelah menunggu dari Polsek, kami juga mensituasikan anak-anak biar tidak panik. Setelah dari Polsek datang, ya, kemudian baru sama dari Kapolsek diberi biar agak tenang. Setelah itu dihimbau oleh Kapolsek anak-anak suruh pulang. Habis itu anak pulang, semua guru juga disterilkan. Itu saja. Sementara itu pemirsa, polisi telah menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti satu buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi akan tetap berlangsung. Meski begitu, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan, karena tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun, kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah begitu. Tapi kita tetap waspada untuk itu. Pekan pertama tahun ajaran baru 2026 menjadi momen penting yang diwarnai semangat dan harapan baru dari dunia pendidikan. Antusiasme siswa, orang tua, dan tenaga pendidik terlihat di berbagai daerah melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, serta beragam program penyambutan yang dirancang untuk membantu proses adaptasi peserta didik. Meski masih dihadapkan pada tantangan seperti minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah dan insiden keamanan yang sempat menjadi perhatian. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Dan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan publik menyusul penanganan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat memunculkan beragam spekulasi tentang memanasnya hubungan dua lembaga penegak hukum tersebut. Proses hukum justru berujung pada pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pertanyaannya kini, akankah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung membuat penanganan kasus ini semakin tegas atau justru melemah?
Di satu sisi, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sejumlah sprindik dan menegaskan penyidikan akan terus berlanjut dengan koordinasi bersama Polri serta pengawasan publik. Langkah ini dipandang menjadi ujian besar bagi kredibilitas Korps Adiaksa karena perkara yang ditangani menyeret sosok yang pernah berada di lingkungan internal Kejaksaan itu sendiri. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, mengingat tersangka merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan. Karena itu transparansi dan keterbukaan proses hukum menjadi kunci apabila penyidikan berjalan tanpa intervensi dan mampu menuntaskan seluruh rangkaian pembuktian secara terbuka, maka kasus ini dapat menjadi bukti bahwa sinergi Polri dan Kejaksaan Agung mampu menghasilkan penegakan hukum yang tegas. Namun jika prosesnya berlarut atau kehilangan momentum, keraguan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi akan semakin menguat. Siapa pemilik barang itu? Bongkar aja, nggak ada masalah kok. Dan ini harus dibuka seluas-luasnya. Bahwa negara ini harus bebas dari biang-biang koruptor. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansa, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 0,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan adanya oknum polisi aktif berpangkat jenderal yang diduga terlibat korupsi MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak lama berselang, polisi melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Hingga akhirnya Febri Adriansyah mundur dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.
Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumah yang disentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Apakah bukan jajaran yang ada di Pitsus sekarang, mengingat itu semua anak buahnya? Ya, nanti itu dipertimbangkan oleh kita, bukan artinya mana yang ibaratnya secara ini tidak resisten, ya, seperti itu. Pak, apakah rumah Pak FA yang di Radio Dalam sudah pernah digeledah Pak oleh Kejaksaan? Apakah Kejagung juga bakal menindaklanjuti omongan DPR yang kemarin tentang kemungkinan bunker-bunker yang dimiliki FA, Pak? Ya, mungkin kita telusuri, kita tidak berdasarkan opini, tapi kita lihat dulu berdasarkan kepentingan penyidikan. Menurut penyidik ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk ditambahkan, pasti kita lakukan. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut.
Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sambangi Gedung Kejaksaan Agung RI. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung RI. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung dan disambut hangat oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian kan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau,
kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Akhir dari pelimpahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung, Kejagung menerbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penerbitan sprindik dilakukan setelah Korps Adiaksa menerima berkas perkara dari Kortas Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut sprindik pertama terkait Tipkor dan TPPU untuk PT Krakatau, kemudian kedua terkait Tipkor Batubara, dan sprindik ketiga terkait Tipkor dan TPPU Asabri. Kapus Penkum menjelaskan usai terbitnya 3 sprindik tersebut, segala tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih ke penyidik kejaksaan. Namun penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan KPK serta Komisi 3 DPR juga ikut mengawasi proses penyidikan. Saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44, tap sangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Kita bentuk tim khusus, ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Dinamika penanganan kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjadi ujian penting bagi sinergi Polri dan Kejaksaan Agung serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung membuka peluang untuk membuktikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi meski melibatkan sosok yang pernah berada di lingkungan internal kejaksaan. Pada akhirnya, tingkat kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh transparansi, kecepatan, dan ketegasan aparat dalam menuntaskan perkara ini sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo memasuki babak krusial dengan mendengarkan argumen dari pihak termohon. Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyidikan dan penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menilai permohonan yang diajukan Roy Suryo keliru dalam menentukan pihak termohon karena kewenangan penetapan tersangka berada di tangan penyidik kepolisian. Dalam persidangan, Kejaksaan juga menyampaikan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga status hukum Roy Suryo telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Argumen ini menjadi salah satu dasar bagi pihak termohon untuk meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon. Di tengah berjalannya sidang pra-peradilan, perhatian publik juga tertuju pada perkara pokok terkait dugaan fitnah ijazah yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa. Roy Suryo sendiri berupaya mematahkan dasar penetapan tersangkanya dengan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. Kini keputusan hakim akan menjadi penentu. Apakah argumen pemohon mampu menggugurkan proses penyidikan atau justru menguatkan langkah hukum yang telah diambil aparat penegak hukum? Ya, kopi dari surat saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya.
Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan. Agenda sidang kali ini adalah pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini, tim pemohon Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya menyampaikan replik dan duplik terkait penetapan tersangka Roy Suryo. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak polisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan minta hakim menolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu, kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM.
Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polda Metro dan Kejaksaan kompak meminta Hakim tolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Dalam pokok perkara, pihak Polda Metro Jaya dan tim Kejaksaan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo sah dan berkekuatan hukum mengikat. Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan membacakan jawabannya atas permohonan pra-peradilan Roy Suryo kaitan sah tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya kompak meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Adapun dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon lebih dahulu membacakan jawabannya. Dalam jawaban Polda Metro tersebut, mereka meminta agar hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estap S Datar 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah sah menurut hukum. Tak jauh berbeda dari Polda Metro Jaya, pihak Kejari Jakarta Selatan juga meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Petitum jawaban pihak kejaksaan, mereka memohon hakim tunggal pra-peradilan memberikan putusan dalam eksepsi serupa, menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi. Dalam pokok perkara, tim kejaksaan meminta hakim pra-peradilan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum, lalu menyatakan surat ketetapan penetapan tersangka tanggal 7 November 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyangga penetapan statusnya sebagai tersangka. Surat saya, ya, ini semua. Oke, terima kasih. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyangga penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Sidang pra-peradilan Roy Suryo menjadi momen penting dalam menguji sah atau tidaknya proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Di tengah perdebatan hukum yang berkembang, masing-masing pihak berupaya meyakinkan hakim melalui argumentasi, bukti, serta keterangan saksi yang diajukan. Putusan yang akan diambil nantinya tidak hanya menentukan nasib permohonan pra-peradilan tersebut, tetapi juga menjadi tolak ukur terhadap kepastian hukum dan profesionalisme penegakan hukum dalam menangani perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina, tiba-tiba ada yang meledak. Ya Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Inilah The Prime Show. Investigasi eksklusif. Tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Ini lebih dari 200 triliun yang harus dibatalkan. Mengupas isu-isu terhangat. Istri panik dan penasaran dengan kondisi kepala terlilit. Terjadi teman-teman berulang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nggak perlu mereka 50 juta. Ada pihak yang untung dan kemudian ini adalah BUMN. The Prime Show. Setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindonews TV. Sejumlah peristiwa tragis mewarnai Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari ledakan misterius di sebuah toko material di Purwakarta yang menewaskan seorang pekerja, hingga kecelakaan maut yang menimpa rombongan pengantin di Indramayu dan merenggut belasan nyawa. Rangkaian insiden ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban serta menjadi perhatian aparat penegak hukum. Di Purwakarta, tim gabungan masih menyelidiki penyebab ledakan keras yang terjadi di sebuah toko material dan menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia. Sementara itu di Tasikmalaya, polisi terus mendalami kasus ledakan lain dengan mengamankan sejumlah orang serta melakukan penggeledahan untuk mengungkap keterkaitan dan motif di balik peristiwa tersebut. Di sisi lain, suasana duka menyelimuti Indramayu setelah kecelakaan maut yang melibatkan pickup rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura. Para korban telah dimakamkan dan sebagian korban lain masih menjalani perawatan intensif. Kepolisian kini berupaya mengungkap penyebab pasti kecelakaan melalui olah TKP dan pemeriksaan sejumlah pihak agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina, tiba-tiba ada yang meledak. Ya Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang. Sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang dan untuk kita mintai keterangan. Ledakan keras terjadi di sebuah toko material di Kampung Babakan, Pamengpek, Desa Wadasari, Wadayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Dalam insiden tersebut, seorang pekerja material tewas setelah terpental sejauh 3 meter. Warga Kampung Babakan, Pamengpek, Desa Wanasari, Kecamatan Wadayasa, Purwakarta digegerkan dengan ledakan di toko material. Warga berdatangan untuk melihat kondisi bangunan yang bagian atapnya hancur. Warga juga dikejutkan dengan tewasnya Joni, 35 tahun, yang diduga tengah bekerja di toko material. Korban tewas usai terpental sejauh 3 meter akibat ledakan. Selain mengakibatkan 1 orang tewas dan toko material hancur, ledakan ini juga mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Menurut warga, ledakan ini terjadi sekitar pukul 8 pagi. Saat itu korban sedang bekerja dan tiba-tiba terjadi ledakan. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi, tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya, Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar? Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Untuk sementara TKP masih dipasangi garis polisi. Warga dan pihak Polres Purwakarta juga masih menunggu tim Gegana Polda Jabar untuk memastikan asal dan penyebab ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme.
Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama jalan Dadaha ditutup sementara. Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita mintai keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 9 korban tewas dalam kecelakaan rombongan pengantin di Indramayu dimakamkan secara bersamaan pada Senin lalu. Sementara oleh TKP dilaksanakan setelahnya. Suasana duka menyelimuti Kampung Cemeti, Desa Cempel, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu pada Senin pagi. 9 korban kecelakaan maut dimakamkan bersamaan di Desa Cempeh. Dari 9 korban tewas, 3 diantaranya adalah anak-anak. Saat kejadian, ketiga anak ini ikut bersama orang tuanya mengantar pengantin. Sementara 6 korban lainnya saat itu dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Ditlantas Polda Jawa Barat pun menggelar olah TKP untuk memastikan penyebab utama dari kecelakaan ini. 12 korban kecelakaan maut mobil pickup rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat telah diserahkan ke pihak keluarga. Seluruh jenazah korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Kiajaran, Kabupaten Indramayu telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, dan Desa Kiajaran Kulon, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Korban tewas menderita luka serius di bagian kepala dan tubuh usai terpental ke aspal. Sementara itu, 6 korban luka dalam insiden ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Namun seiring berjalan, barusan yang luka berat meninggal dunia di rumah sakit. Yang 2 orang itu? Yang 2 orang itu. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang. 12. Untuk korban luka sendiri ada berapa? Untuk korban luka ada 6 orang, semuanya dirawat di rumah sakit Plumbon. Pekan ini menunjukkan beragam dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari semangat memulai tahun ajaran baru, perkembangan sejumlah kasus hukum yang menyita perhatian publik, hingga rentetan peristiwa tragis yang menelan korban jiwa. Berbagai kejadian tersebut menjadi pengingat akan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas pendidikan, menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta meningkatkan keselamatan dan kewaspadaan demi mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Saya Raisa Nadia, pamit undur diri, sampai jumpa di Inside Story berikutnya.